أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج وإن منها لما يهبط من خشية الله وما بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم تحاجونكم به أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم لا يعلمون كتاب إلا وغيرهم مما يصدون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يتلون هذا من الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة واتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله تقولون على الله ما لا تعلمون. ألا من كسب سيئة به خاطئة فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ini Quran dari Arab, agak payah pula. Arab dari Setelah orang itu Mekah. hatimu menjadi keras sehingga ia seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka, apakah kamu, kaum muslimin, sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi, apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Apakah kamu tidak mengerti? Tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Di antara mereka ada yang umi atau buta huruf, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Abang, kakak, adik-adik, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita sudah membaca ayat Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-72 sampai 81 tadi. Mudah-mudahan ini mendapatkan berkah dan kita sempat juga membaca terjemahannya. Saat ini telah hadir selain Ustaz Faizul Lubis, juga ada guru saya ini, Ustaz A.R. Iliang dari Sumatera Barat. Ini senior saya, instruktur saya, luar biasa. Dan kita berharap Bang A.R. Piliang juga berkenan memberikan telaah dari apa yang kita baca atau secara umum terkait ibadah Ramadan kita. Abang kakak, Bang A.R. Piliang ini aktivis yang juga darah seninya luar biasa.
di zaman Alimbas itu masih semarak dengan kegiatan-kegiatan HMI. Kalau pernah melihat ada di depan itu tulisan HMI Cabang Medan itu diukir dari itu asli buah tangan Bang Piliang, ini itu luar biasa. Dan kita setiap lewat ke Alimbas Adi Negoro 15 itu Bang AR Piliang. Ini senior saya, struktur saya. Mudah-mudahan Bang AR kita sudah beberapa malam ini coba istiqomah untuk mewujudkan niat kita untuk tadarus Quran bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi semua. Dan sebelum nanti Ustadz Faijul, kita persilakan dulu Bang AR ya, Bang AR Piliang. Ya, ini Bang AR masih memperbaiki audionya. Bang AR Piliang yang hadir ini semua adalah abang. Mungkin sebagian tidak sempat bertemu dengan abang, tapi insya Allah semangatnya tak jauh dari apa yang pernah abang tanamkan. Silakan Bang AR untuk lebih dahulu menyampaikan kultumnya, tausiahnya pada malam ini. Sahabat Ustadz AR Piliang. Silakan Bang. Ya, masih terputus audionya. Silakan dicoba Bang, kayaknya sudah nyambung. Baik, kalau masih diusahakan untuk koneksi audionya, kita persilakan dulu Bang Faizul, Ustadz Faizul. Silakan. Ya, mohon izin nih Bang AR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang sampai aktif dulu. Belum pernah cakap langsung sama AR Piliang. Cuma lihat wajahnya aja. Kalaupun ketemu dia di Negoro. Nah, ini kalaupun bicara hari ini, malam inilah. Sun pakai via Zoom. Walaupun ketemu muka, karena jauh kali dulu komunikasinya, tidaklah pernah komunikasi dan Bang AR nggak akan kenal sama saya, tapi saya sangat kenal sama Bang AR. Ya, izin Bang ya, nanti kita lanjut komunikasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang terus Allah berikan kepada kita. Insyaallah dengan bersyukur maka nikmatnya akan Ia tambah terus kepada kita. Dan jangan pernah kita kufur, nanti azabnya pasti akan kita terima. Bertemu kembali kita di majelis yang sangat kita cintai, Tadarus Cinta Ramadan. Kita mohon sama Allah untuk Allah berikan ilmunya kepada kita dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abang, kakak, serta kawan-kawan sekalian, semalam kita sudah membicarakan satu peristiwa yang mana sisi satunya adalah berbaktinya seorang anak kepada ibunya.
dan itu dibalas langsung di dunia oleh Allah dengan kebahagiaannya. Ya, barangkali perlu waktu dan proses bagi dia untuk matang menerima amanah dari Allah. Dan di satu sisi Allah tunjukkan kemahaadilannya. Segala bentuk kebatilan akan hancur dengan terungkapnya rahasia yang begitu ditutupi. Bukan dia saja menutupi ini, Pak, sekongkol kawan-kawannya ikut menutupi. Tetapi bagi Allah, membuka tabir yang ditutup rame-rame sangat mudah, Bang Jenul. Jangan khawatir. Allah akan bukakan tabir dengan mudah setiap kebatilan itu. Ya, ya, niat kita menegakkan kebenaran, ya, mencegah kemungkaran. Itulah namanya ukhrijat linnas. Abang kakak yang kita sama-sama hormati serta kawan-kawan, kita mulai tadabbur ini di ayat ke-75-nya. Ketika Allah sampaikan kepada kita, dan ini perlu menjadi landasan kita di dalam berdakwah. Berdakwah ini bukan persoalan harus di depan podium, di forum yang ramai, bahkan ketika kita sendiri pun kita bisa berdakwah. Contohnya kita rekam apa yang kita mampu sampaikan, kita sebarkan kepada siapapun. Masalah dia belum sempat, dia belum mau, itu urusannya sama Allah. Tapi ikhtiar kita dakwah tetap kita lakukan, sekecil apapun momen itu. Di sini dibuka dengan huruf istifham, abang sekalian. Huruf istifham itu ada beberapa, tapi salah satunya huruf alif. Afatat ma'un. Artinya, apakah kalian mengharapkan? Nah, ketika ada huruf istifham ini pasti ditujukan kepada orang yang mau berpikir, orang yang pintar, itulah sasarannya. Ya. Yu'minu, agar mereka percaya, lakum, kepada kalian. Wa qad, ini huruf taukid namanya, huruf pasti. Padahal sesungguhnya kana farikum minhum, adalah segolongan dari mereka yasma'un. Mereka mendengar kalamullah, kemudian summa yuharifunahu, mereka menyelewengkannya. Jadi fenomena ketika zaman Nabi Musa itu bukan berarti peristiwanya terjadi zaman Nabi Musa saja. Kalau Al-Quran menceritakan itu, kejadiannya itu sepanjang kehidupan manusia, kejadian seperti ini. Jadi kalau ada contohnya seperti ini, sebenarnya Al-Quran sudah beri jawaban. Inilah jawabannya. Ya, jawabannya apa? Imba dima aquluhu wa hum ya'lamun. Dari sesudah aquluhu, mereka memahaminya, wa hum ya'lamun. Jadi kalau menerjemahkan satu-satu kadang terbalik-balik. Makanya terjemah kita ini sudah cocok kali. Ya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka sudah mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang demikian, jangan mengharapkan orang itu mau sadar, mau nurut, ya kan? Mau patuh, tidak. Justru karena mereka pintar itulah mengolah-ngolahnya itu. Ya, hati-hati juga secara pribadi kita. Jangan ada niat kita di dalam beragama memahami Al-Quran ingin membelokkannya karena sesuatu hal. Barangkali kita tidak suka sampai menyampaikan. Kemudian kita ada niat kepingin membelokkannya karena kita tahu. Tapi dalam belajar yang hak ini harus kita dukung. Kalau yang benar itu memang benar, yang salah itu kita katakan salah. Walaupun itu bagian dari keluarga kita. Itu pesan yang disampaikan Al-Quran ya, di ayat yang lain.
Jadi kalau kita dalam menyampaikan kepada yang pintar itu nggak mau nurut, nggak apa-apa. Memang itulah sunatullah yang pernah terjadi. Jadi dakwah ini jangan harapkan di satu tempat saja. Di semua lini dan keadaan kita masuk. Kita nggak tahu yang mana akan diterima di dakwahnya. Contoh, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah, kemudian dia berdakwah di Thaif, itu kan hal keadaan dua-dua yang secara mayoritas beliau ditolak. Tetapi tidak gara-gara ditolak, Nabi menghentikan dakwahnya. Dakwah ini bukan tugas daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah nggak ada. Sekarang nih kita nih masing-masing. Dengan kemampuan ilmu yang ada, maksimalkan dakwah itu. Ya, kalaupun kita dalam berdakwah belum bisa diterima orang, ataupun dalam berdakwah belum kelihatan menguasai, tentunya ada bagian-bagian yang kita yakini kita sampaikan itu benar. Ya, kalau keliru, ya akuin saja. Tak perlu juga malu atau ngotot-ngototan ya untuk bisa memenangkan argumentasi. Nggak perlu. Atau juga ya kebenaran yang al-haq itu kan milik Allah. Kita hanya menyampaikan milik Allah. Kalau milik Allah juga belum bisa diterima, jangan marah-marah. Ya, kita terus juga menyampaikan. Seperti pada malam hari ini juga ya. Insyaallah kita berdakwah bersama ini. Walaupun ada kesempatan saya diberikan oleh Abah untuk bisa menyampaikan. Di ayat ke-76, wa iza. Inilah saya bilang Al-Quran ini rambu-rambunya sangat jelas. Tadi saya diskusi sama Abah, kalau ada huruf fa itu kedepannya sudah menentukan hasil. Nah, kalau ada huruf wa iza, kedepannya itu pasti terjadi. Kita amatin ayat ini. Saya menstimulan Bang Jenul untuk bisa membantu ya dalam merangkai kata nanti kita coba untuk bisa memahami ayat ya. Tak ada niat untuk menafsirkannya, apalagi memastikannya. Untuk bisa memahami, mudah-mudahan kita paham, kita tidak keliru, mohon pada Allah. Apa yang dikatakan sini wa iza dan apabila lakul lazina. Kan lakul lazina itu mereka bertemu dengan orang-orang beriman, lalu mereka menjawab aman, bahwa mereka pun telah. Nah, inilah karakter daripada orang-orang yang mengetahui pintar tetapi amat licik. Ya, kalau bahasa pasnya munafik lah. Bahasa pasnya munafik. Ya, munafik itu kan licik sekali itu. Nah, timbul lagi waiza. Jadi kalau orang-orang yang munafik tadi bertemu dengan orang beriman, pasti dia bilang dia bagian orang yang beriman. Itu hasilnya itu. Maka katanya ini waiza, pasti kejadiannya. Seperti itu. Makanya saya kesemsem belajar lughah bahasa Arab itu gara-gara hal yang demikian ini, bukan karena kepingin sok-sokan, ya. Nah, memang Quran kita itu berbahasa Arab. Kita memang dituntut untuk bisa memahaminya. Ya. Wa iza khala ba'duhum. Tetapi apabila mereka, bentar saya buka apanya. Wa iza khala ba'duhum, dan apabila mereka nanti bersendirian, ya, keluar dari orang-orang beriman itu, ba'duhum ila ba'di, ke sebagian yang lain. Maksudnya ada golongan lain di luar orang yang beriman, orang yang baik itu, mereka akan menyatakan demikian juga katanya. Qalu, apa dia bilangnya? Atuhat disunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata mereka beriman, tetapi
Apabila mereka berada sama mereka, mereka akan berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, maksudnya kepada orang beriman, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Ini ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzulnya begini. Sebagian kaum Yahudi menyatakan pengakuan mereka atas kenabian Nabi Muhammad di hadapan kaum mukminin. Hal ini membuat kawan-kawan mereka dari kalangan rahib kesal dan menegur mereka untuk tidak mengulangi lagi. Itulah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini, ya. Menjelaskan Allah Azza wa Jalla dengan ayat ini, Ibnu Abbas berkata bahwa kaum Yahudi berkata, kami percaya sahabat kalian adalah benar utusan Allah. Maksudnya Nabi Muhammad. Akan tetapi ia diutus hanya untuk kalian, bukan untuk kami. Begitu mereka berjumpa dengan kaum Yahudi yang lain, mereka pun menegur, jangan kalian bicarakan masalah ini. Maksudnya kerasulan Nabi Muhammad kepada orang-orang Arab, karena dulu kalian meminta kemenangan atas mereka. Kepada Allah, dengan wasilah kerasulan Nabi Muhammad, lalu kini kita tahu ternyata ia bagian dari mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini dulu tahu dia bakal turun Nabi Muhammad. Ya, maka ketika mereka dizolimi, mereka meminta wasilah kepada Nabi Muhammad untuk bisa menang. Saya kembali teringat pada almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain ketika mendengar tausiahnya adik iparnya itu teman saya di Komisariat WISU mau berangkat haji. Jadi kenapa dulu di Madinah udah ada orang Yahudi? Ya, sudah ada orang Yahudi. Ternyata informasi tentang keberadaan Nabi Muhammad bahkan ke Madinah itu sudah ada di kitab mereka. Begitulah mereka tahu persis. Jadi mereka itu datang ke Madinah sebelum Nabi Muhammad hadir untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad nanti hadir di sini. Seharusnya mereka tuh bersyukur ketika di masa Nabi Muhammad, katakanlah tidak nenek moyangnya yang menyaksikan, tetapi anak cucunya bahkan menyaksikan, beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi mereka sia-sia, ya abang-abang sekalian, mereka hadir di Mekah, di Madinah itu bukan mendapat kebaikan dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka justru jadi penentang, menjadi orang munafiknya. Jadi banyak informasi kebenaran tentang Nabi Muhammad itu mereka sembunyikan. Mereka mengubur tentang kebenaran-kebenaran di dalam Islam itu dengan kehadiran Rasulnya. Jadi begitulah upaya-upaya, intrik-intrik yang banyak terjadi di internal sendiri sebenarnya daripada eksternal. Ya, di internal. Itu Yahudi, Nasrani itu kan internal itu dari agama-agama Samawi. Tetapi mereka lah yang memporak-porandakan semuanya itu. Ya, bagi kita skop yang lebih kecil, kadang terjadi intrik dan konflik itu di lingkungan kita, di dekat-dekat sama kita. Bahkan bagian keluarga kita sendiri. Kadangkala dialah yang memusuhi paling besar. Nah, ini adalah iktibar ya, setiap Quran disampaikan kepada kita. Peristiwa yang sudah berlalu, pemakaiannya up to date ya. Up to date artinya terpakai. Inilah yang menjadi diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan dari yang kurang dan bisa diperbaiki, diluruskan dari yang tidak benar di dalam penyampaian kita ini. Ya, alhamdulillah Bang Harun juga hadir nih. Ya, Bang Harun, ya ada bagus-bagus semua nih, Bang Jenul, mintakanlah informasinya. Baru diceritakan tadi Bang Harun, ini Bang Harun, Bang Hadi, kita kenal kan, hadir. Nah,
Ya, saya pikir sementara itu dulu. Saya kembalikan kepada Abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faizul. Eh, oh ini tadinya setelah Bang Faizul tadi kan sekedar mengisi dulu sebelum Bang Air Piliang. Tapi kelihatannya Bang Air Piliang masih apa ya kesulitan, tidak stabil internetnya. Eh, Kami persilakan ini ke senior-senior kita. Bang Harun, silakan. Eh, ini Bang Harun, jadi forum ini forum yang diinisiasi oleh adik-adik abang ini. Pertama, Ya. semakin menguatkan silaturahim kita. Yang kedua, kita ingin menyemarakkan di setiap malam bulan-bulan Ramadan. Silakan Bang Harun untuk memberikan respon, karena sekaligus mungkin mohon berkenan Bang Harun juga memperkenalkan diri agar adik-adik abang ini, eh, baik yang ada di Riau, ada di Bogor, ada di Medan, eh, ini bisa mengenal, semakin mengenal abang. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullah. Dengar suara enggak? Dengar, Bang. Dengar Bang. Silakan Bang. Waalaikumsalam. Jelas. Ya, saya gimana ya? Ini baru bisa ikut gabung. Semalam itu sepintas-sepintas saja. Saya HMI-nya di Komisariat Fakultas Sastra dulu. Dulu namanya Fakultas Sastra, sekarang namanya FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Saya dikontak oleh Adinda Suyadi, Bang ikutlah di baca puisi. Saya bilang, saya bukan pembaca puisi, tapi penulis puisi. Beda itu, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Nanti besok saya jadwal saya. Jadwal Saya Bang mau besok. besok ya. Saya mau lihat situasi dulu kayak mana nih. Nanti kan grogi pula. Lihat suasananya dulu Bang ya. Takut grogi pula ya kan. Iya. Nah, ya dari maklumlah pemain tua ya kan, udah nggak punya semangat yang mengebu-ngebu lagi ya kan, ya sekedarnya aja. Sama Bang Hadi kita kan pernah kira-kira 5 tahun yang lalu atau berapa kita waktu itu mereinkarnasi Partai Masumi ya, nggak jadi ya. Oh Jadi, iya. Mas Yomi Reborn. udah Masumi Reborn ya kan. Iya. Kemudian yang jadi Partai Umat ya kan. Kita dulu pernah ketemu beberapa kali waktu itu ya kan. Saya diminta Bang Masri untuk menjadi sekretaris tim pendiriannya di Sumut. Tapi, Alhamdulillah. Mohon maaf saya agak lupa ini Bang. gagal ya kan ya. Alhamdulillah di Partai Umat ada sekarang ya kan. Jadi saya melihat rekaman yang kemarin yang berdebat tentang mau menulis ontologi puisi ya kan. Saya sumbang saran tadi di grup, kalau bisa judulnya itu ya yang akrab di telinga gitu. Likot itu bagus memang likot, tapi ditafsirkan oleh Bang Piliang sebagai apa lekok katanya, lekok itu bahasa Minang dekat lengket gitu ya kan. Jadi pilihlah nama judul-judul yang akrab di telinga kan, kayaknya kemarin tuh ASBI yang dipimpin Suyadi di Medan itu membuat ontologi sajadah, kan enak dengarnya kan. Kemudian ada beberapa
dulu waktu saya mahasiswa juga pernah mengumpulkan buat antologi judulnya Iqra. Makanya ketika Suryadi tadi mengusulkan Iqra, saya bilang itu sudah pernah ada gitu kan. Bang Uci juga waktu ulang tahun keberapa ya menerbitkan kumpulan puisi juga. Judulnya kalau nggak salah Masjid ya, Masjid ya. Saya pikir bagus ide membuat puisi-puisi yang kita bacakan di Ramadan ini akan kita kumpulkan dalam bentuk antologi puisi. Tapi namanya itu saya sarankan yang akrab di telinga masyarakat awam gitu. Baik, Bang. Gitu, Terima kasih masukannya, Bang. Ya. Ya, terima kasih masukannya, Bang. Ini Ya, jadi catatan sudah penting dulu, itu. kan? Iya. Mohon izin, Saya Bang. Ini ya. Bang Air Piliang sudah kembali bisa masuk. Kita ingin juga mendapatkan respon, mendapatkan tausiah lah, semacam itu. Nanti kita lanjutkan diskusi kita. Silakan, Bang Air, sudah bisa terhubung. Ya, Bang Air, bisa dengar kami, Bang Air? Oh, belum juga ya. Kalau belum bisa terhubung, silakan dilanjut, Bang Harun. Ini memang agak susah ini di Sumatera Barat, mungkin sinyalnya agak kurang bagus ini. Karena Bang Pil itu jauh kali di balik Gunung Singalang itu dia mungkin dari enggak. Entah kenapa Bang Pil itu mandah pula ke situ ya kan, kehilangan Pulang kampung, Bang, pulang kampung. Iya ya kan dia apa. Tapi Bang Pil sebenarnya saya cukup dekat dengan Bang Pil. Dulu kami sama-sama sama Suyadi sama Bang Pil berada di ASBI, Himpunan Seni Budaya Islam. Sekarang Bang Pil melarikan diri dia buat iya. Apa ya lagi kira-kira saya pikir ya. Baik, Bang. Kita sapa yang lain dulu nih, Bang. Bang Suyadi, Bang Suyadi San. Bang Suyadi. Ini nampaknya sambil mengerjakan yang lain, Bang Suyadi ini. Kalau begitu, silakan yang lain merespon. Bang Air, kalau sudah bisa masuk, silakan untuk langsung saja, Bang Air, ya kan? Gitu. Sambil juga kita menunggu Bang Suyadisan ini. Sudah hidup ini. Bang Suyadi, ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Suyadi sambil menunggu koneksi yang baik di Bang Air Piliang dari Sumatera Barat sana, kita langsung saja karena ini sudah 10 menit lagi 10:30 malam ini. Iya. Kira-kira siapa ini yang kita daulat malam ini untuk membacakan puisi? Silakan. Baik, Abah Adi. Ini malam ke-7 ini. Wah, alhamdulillah malam ini pesertanya rame ini. Rame. Ya. Malam ini kita pembaca yang terbilang luar biasa ini. Ya, ini ya ada 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Yang perempuan ini pernah menjadi singa panggung ya, singa panggung teater di Sumatera Utara nih. Alumni kita nih. Yang pertama senior saya. Kak Kanda Fauzia Adla Hasibuan. Assalamualaikum Kak Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fauzia ini domisili di Medan dan
menjadi pendidik di SMA Swasta Harapan, Medan. Kemudian saya sapa, ini rekan saya satu kelas waktu S1 ini, waktu di komisariat dulu. Aisyah Basar. Assalamualaikum, Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini nama aslinya Siti Aisyah. Ini seorang kepala sekolah di Tapanuli Tengah. Tinggal di Barus. Hari ini ada acara Barus ya, apa namanya, Zoom begitu. Tapi Bu Aisyah kita menyediakan waktu untuk kita nih. Nah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Ya, dan yang ketiga senior kita. Ya, yang tadi sudah disenggol-senggol namanya. Bang AR Piliang. Assalamualaikum, Bang. Apa kabar Batu Sangkal? Ya, masih berjuang untuk masuk di apanya, di sound-nya. Itu pakai handphone. Ya, itu sepertinya masih di mute. Nah, bisa di unmute itu, Bang. Ya, itu pembaca kita 3 orang pada malam hari ini. Untuk menghemat waktu, kita persilakan Kak Fadlah untuk membacakan puisi. Silakan, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya maaf ya kalau pengen ngobrol saya secara pribadi, merasa bersyukur ada acara ini dan bersyukur sekali diajak Adinda Suyadi Sandia, subhanallah dia nggak pernah lupa sama kakaknya. Dan saya beruntung berhadapan dengan saudara-saudara saya. Saya beruntung hari ini mendapat ilmu. Inilah yang sebenarnya yang saya inginkan. Apalagi kayaknya kakak yang paling tua kayaknya ya. Tapi ada Bang Harun, ada yang tapi kayaknya kakak merasa tua lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dibukakan Allah jalan untuk mengenal Al-Quran lebih dekat. Masya Allah. Oke, baiklah, saya akan mencoba membacakan puisi karya saya pribadi. Ini baru dioret-oret kata Suyadi kemarin, sebaiknya puisi kata pribadi. Jadi makanya saya mencoba puisi ini. Tadinya saya mau baca puisi karya kawan-kawan kita juga. Tradisi. Kakak izin agak turun sedikit. Karena kepotong. Oh iya, biar nampak. Begitu kan. Karena ini kita live di Facebook. Oke. Silakan dilanjut, Kak. Oke. Tradisi. Begitulah tradisi kami. Setiap Ramadan, 2 pekan menjelang bulan penuh berkah itu, harga sembako melejit ke langit. Ekornya menjerat leher kami. Tapi kami tetap memasak secawan daging untuk disantap sahur. Sebagai penanda rasa syukur dan bahagia. Sekaligus menjemput keberkahan Ramadan. Begitulah tradisi kami. Menjalani Ramadan dengan antrian panjang sembako. Harga beras semakin menggila. Ibu-ibu berdesakan demi 5 kilogram beras. Yang tak cukup untuk makan sepekan. Keringat bercucuran, kerongkongan semakin mengering. Rongga mulut kian pahit. Allahu Akbar. Setiap Ramadan hati teriris. Antrian panjang para fakir bergumul untuk mempertahankan perut. Namun dari perut-perut fakir itu mereka mendulang emas. Di perut-perut saudaranya mereka berdiri dan lantang bicara. Persediaan beras negara cukup. Lalu operasi pasar, lalu belusukan, lalu bansos, lalu kita masih saja percaya. Padahal
Mereka menjual kemiskinan kita, mempermainkan perut-perut kita yang kosong. Allahku, apakah kezaliman ini sudah tradisi? Sekian, terima kasih. Luar biasa. Keren, luar biasa. Mantap puisinya. Masya Allah. Up to date. Terima kasih, terima kasih. Sangat aktual dengan situasi kondisi. Nah, itu puisi baru itu Kak ya. Ya, baru aja diciptakan. Keren. Itulah akibat dari ini, colekan-colekan Adinda Suyadi ini yang terus ikut. Ya keren. Nanti puisinya di-share di grup ya Kak. Boleh, ya. Kita kumpulkan itu. Mantap itu. Nah, silakan Abah, mungkin ada komentar untuk puisi ini. Iya. Ini luar biasa nih Kak Fauzia ini. Iya. Jadi, kalau kakak tadi merasa paling tua, ya kan? Enggak juga Kak. Gak puisi kakak itu ternyata. Tak semua juga adik-adik kakak ini yang bisa langsung menuangkan isi hatinya, karena apa yang kakak sampaikan dalam puisi kakak itu isi hati kita kan, isi hati kami juga gitu. Nah, ini menandakan Kak Fauzia masih seorang pejuang, masih seorang perempuan muda yang luar biasa. Terima kasih kakak sudah menyampaikan puisinya, karena mencermati, mengkritik situasi sosial, ekonomi, dan politik kita itu adalah bagian dari perjuangan kita juga Kak. Memang harus ada menyuarakan seperti itu. Sekali lagi terima kasih kakak, mudah-mudahan ini menjadi salah satu puisi unggulan dari buku yang akan kita terbitkan. Mungkin itu Bang Suyat, respon saya luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya, mantap. Jadi ada yang bilang Abah bahwasanya penyair itu, sastrawan itu adalah saksi zaman. Saksi zaman, saksi peristiwa. Jadi Kak Fadlah, Kak Fauzia sudah menjadi saksi dia terhadap zaman yang berkembang hari ini melalui puisinya. Gitu. Mungkin ada tanggapan lain dari Ustadz Faizul. Ya, pertama saya salam kenal lah ini. Padahal saya sering main di Harapan ini. Kakak di Harapan SMA berapanya? SMA 1 Bang. Oh, sama Pak Sofian hari itu ya? Oh iya Bang, karena kayaknya macam pernah lihat gitu. Iya, saya kawan sama Bang Awal. Cuman Bang Awal aja. Nah. Awalnya si Barani ya? Ya. Awalnya si Barani. Ada juga anak IKIP, cuman nggak AM itu, Pak Saparudin ya. Saparudin apa Saparudin? Menwa dia dulunya. Oh iya, Saparudin. Ya, Saparudin. Ya. Di situ ada Bang Anwar loh Bang, senior kita, ada Bang Anwar. Ya. Oh ya. Ada Bang Anwar. Mana Bang Anwar? Di apa di Johor, di kampus 3. Ya. Dulu di SD 1 ya. Di kampus 3. SD-nya ya. Sekolah ya. Iya Bang, iya. Alhamdulillah bisa sudah terakhir. Ya, saya melihat betul kata Bang Suyadi. Kalau ada cerita kritis, sebenarnya perempuan lebih kritis pada laki-laki, Bang ya. Laki-laki itu masih basa-basi kritisnya, untuk mempertimbangkan perasaan, ya kan? Tapi kalau perempuan, ya itu memang original dia, jinin, nggak akan dia menutupin, ya kan? Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi cemerlang bagi kita. Setidaknya kita tidak ikutlah mengotori apa yang menjadi yang sudah kotor, tetapi tidak ikut mengotori. Kalau bisa ikut perbaiki membersihinya, walaupun dalam lingkungan yang kecil. Itu aja, Bang Suyadi, terima kasih.
Baik, selanjutnya pembaca berikutnya ini seorang aktor juga ini kayak Kak Fadla ini, adiknya Kak Fadla lah di kampus. Nah, Iya, Aisyah. Ya, silakan Aisyah Basar. ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nah, Sangat terdengar jelas. dengan modulasinya satu. bagus. Hilang-hilang timbul sinyalnya. Bagus modulasinya, jelas. Oh iya, iya. Terima kasih kalau gitu. Ya, saya juga akan membacakan puisi karya sendiri. Dan puisinya ini belum ada judul. Penyakit saya seringnya di sini. Jadi saya duluan, setelah itu baru dipikirkan judulnya apa. Dan mungkin ini belum selesai sih, karena baru dibuat. Harap maklum lah apa-apa yang bisa saya suguhkan ya. Ya. Ya, sekali lagi salam jumpa buat abang-abang, kakak, dan kawan-kawan. Saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan kita ini walaupun tidak setiap malam karena banyak kesibukan. Jadi mohon izin saya coba bacakan puisi saya yang belum ada judul. Macam lagu Yohan Pas nih, belum ada judul. Bismillah. Harus menamai apa rasa yang membuncah, mendesir-desir senantiasa, kekasih. Ku namai apa keinginan menemuimu dengan cara paling indah dan mulia jika waktuku tiba. Lihat, kekasih, untuk perjumpaan kita kusiapkan oleh-oleh. Tidak ku terima. Sepanjang perjalanan ini telah kukumpulkan bekal yang tak pernah kuhitung apakah cukup atau tidak. Sebab terkadang bekal yang telah kugenggam terlepas begitu saja oleh kecerobohanku. Melangkah lagi, kumpulkan bekal, hilaf lagi. Duh, kekasih. Tetapi, bukankah engkau tahu masa kanak dan remaja penuh warna telah kulewati bersama alun kalammu? Tak pernah apa. Kawan sebaya dan guru mengaji saksinya. Lembar demi lembar kuselami lautan kitabmu untuk memahami dunia, menemukan makna. Dan aku merasa telah kau genggam diriku, kau tuntun langkahku. Peristiwa bersinambung. Sesekali meluluh lantakkan keteguhanku, menyeretku ke dalam arus tak terbendung. Hanyut aku, kekasihku. Mana genggamanmu? Aku dengan sepenuh sadar terus berjuang menggapaimu, meniti jejak demi jejak menuju kembali pada jalanmu. Kekasih, aku hampir sampai. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Baru itu. Terima kasih. Yes. Wah, ini betul-betul aktris ini, penyair kita ini, deklamatis ya. Tokoh teater ini, tokoh teater perempuan Sumatera Utara ini. Ya, dengan puisi barunya. Wah, ini 4 tahun lalu
Aisyah ini meluncurkan bukunya di Alimbas, Abah Hadi. Bersama almarhum Bang Ispan dulu penyelenggaranya. Di Alimbas, kumpulan cerpen ya, Aisyah, 2 bahasa. Kumpulan cerpen 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin komentari dulu. Sekarang Bang Kevin dulu komen puisi Kak Aisyah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengikuti istilahnya Bang Harun tadi. Ada orang yang berbakat membuat puisi, ada yang berbakat membaca puisi, dan ada yang berbakat kedua-duanya. Nah, Kak Aisyah ini yang terakhir ini. Kita kalau dengar ini tadi, tak usah pun diperkenalkan sebagai sastrawan, udah tahu. Nggak mungkin ngelak lagi kan. Malu. Cuman ya bagi orang-orang awam macam kita ini ya agak gentar juga jadinya kan. Tah pula Jangan bisa gentar. begitu ngomong bahasanya kan. Tapi intinya ya itu salut kita. Rasanya tadi belum habis. Udah ditutup gitu. Masih ada hubungannya. Lagi menikmati ya. Ya mungkin juga karena memang puisinya belum siap kan gitu. Seperti komentar siapa tadi malam tuh, belum siap aja udah segitu gitu, apalagi udah siap. Intinya selamat Kak Aisyah, itu bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sedap itu. Berikutnya ada komentar lain dari siapa nih ya? Dari Abah lah. Bang Harun coba komentar dulu Bang Harun nih. Oke. Biar senior komentar. Oh ya, silakan. Bang Harun, ini termasuk kritikus juga ini ya. Bagaimana nih tanggapan Bang Harun? Puisi Aisyah tadi. Mantap. Ya. Ya kita udah tahu lah Aisyah siapa. Ya kan, puisinya pun cukup bermakna. Cuma saya gantung ya. Dan nggak sampai klimak dia. Iya Bang, nanti diselesaikan Bang. Saya ingat Aisyah. 10 hari ketiga diselesaikan nanti itu. Aisyah. Dengan tema yang disodorkan kemarin. Mohon maaf, ini mau sampaikan. Kemarin itu kan kita pernah mengadakan pameran buku di Alimbas. Ya. Buku karya-karya alumni. Kan kebetulan abang ketua panitianya. Itu buku Aisyah masih banyak abang Aisyah itu yang baru, yang belum sempat dikembalikan ke Aisyah. Ada beberapa abang Aisyah. Tapi ada tinggal di sekretariat itu. Kumpulan puisi apa dulu yang kemarin yang 2 bahasa itu? Iya. Surat buat emak, letter to mother. Nah, itu kan. Itu masih ada di sekretariat itu. Kan nggak sempat dikembalikan ke Aisyah yang tapi sebagian sudah kita sumbangkan ke perpustakaan Lafran Pani di Spiro. Banyak buku yang kita sumbang ke sana, termasuk buku-buku puisi, buku. Ini Kak Fauzia tadi, Kak Fauzia. Ya. Ide itu Kak memang bisa hadir dari mana saja. Bahkan Mukhtar Lubis itu dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ribuan ide bisa kita tulis untuk jadi puisi. Untuk jadi cerpen, untuk jadi puisi, buat artikel. Jadi bisa dari mana saja. Ide itu bisa dari mana saja. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itu bisa menjadi ide untuk puisi, untuk tulisan, untuk artikel. Nah sekarang ini bangsa kita ini kan apa istilahnya
kalau Bang Adi tahu itu istilahnya tidak baik-baik saja ya. Menurut kita ya, tapi menurut mereka itu baik-baik saja ya kan, malah bangun IKN juga ya kan. Perasaan baik-baik saja, Bang. Perasaan baik-baik saja. Perasaan baik-baik saja. Perasaan. Perasaannya, padahal sesungguhnya tidak baik-baik saja. Nggak ada. Dulu beras harganya 11.000, sekarang 17.000. Iya. Ya kan. Tapi ya begitulah ya kan. Tapi apakah kita masih bisa berjuang untuk mengembalikan bangsa kita ini ke keadaan yang baik-baik saja gitu. Saya pikir puisi-puisi ini nanti akan jadi catatan sejarah, akan jadi bukti bahwa kita ini berdiri di pihak mana. Iya benar, Bang. Saya pikir itu. Selamat untuk Kak Fauziah sama Aisyah. Kak Aisyah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dia ya. Ya, Bang Harun. Abah Hadi, ini Iya. mungkin kalau ada Hamdan di situ ya kan, bisa bantu Bang Piliang ini. Bang Piliang Ya, ini sebenarnya secara teknis sudah, wifi-nya. cuman kita tidak lihat Bang HR untuk bicara. Kayaknya coba bicara tadi sudah bisa itu sebenarnya. Iya, katanya gini nih, tidak ada minta wifi, data seluler gitu. Apa koneksi ke data seluler atau kemana? Nah, audio itu memang diklik aja itu. Audionya. Iya, diklik aja kalau ada Ya. gunakan wifi Mungkin atau data. dari ponsel itu kayaknya Bang Piliang. Iya. Nah, sambil menunggu ya, siap, Bang silakan. AR Piliang untuk berjuang untuk supaya audionya muncul. Ini ada Bang Setiamin. Itu Bang Setiamin. Oh silakan sekaligus memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Iya, benar-benar. Silakan, Kak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semuanya berkat doa Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita yang dijabah Allah, maka kita dapat berkumpul. Kalau saya Kak hanya pemantau sebenarnya Kak. Itu teman saya Aisyah tadi membacakan puisinya, saya teringat waktu kami metik kangkung di belakang masjid. Iya. Metik kangkung pas pulang latihan teater kalau saya nggak salah itu. Iya. Metik kangkung di belakang masjid. Saya pikir dia bercanda, rupanya dia udah buat puisi gitu. Jadi nggak diragukan lagi tuh Kak Aisyah. Kalau Kak Aisyah memang the bestnya. Hampir sama. Kemudian saya teringat lagi sama Kak Aisyah ketika di apa? Sayyijah dan Adinda. Ya Kak ya. Nah, aku jadi penari latar Kak. Jurusan saya juga jurusan seni tari sebenarnya. Aku ayahnya Aisyah. Iya, Kak Yadi ya. Itu zaman lagi ganteng-gantengnya Amin ya. Jadi saya sebenarnya basicnya di tari. Jadi karena memang kita ingin bergabung dan kita ingin mencari teman saudara, aslinya kita orang Kisaran. Ya kalau perumahan dekat-dekat kampus UNA lah. Sekarang UNA itu dipimpin oleh Kak Tri ya. Kak Tri itu dari MIPA dulu, dari MIPA. Kalau saya kan. Ya selalu Unimed ya. Iya, sering juga kayak di komunikasi dengan Kak Tri, selalu jumpa ketika sholat Jumat. Alhamdulillah. Saya sering belajar itu mengamati dari Kak Yadi dengan cueknya, tapi sebenarnya bukan cuek gitu. Ini memang begitulah sifat-sifatnya. Hampir sama dengan Kak Aisyah. Minta izin ya Kak Aisyah ya, Kak Yadi ya. Bukan saudara gitu. Jadi ketahuan ini. Tanggapan saya seperti itu. Ini orang kok cuek kali gitu ya. Tapi kok penuh dengan ilmu-ilmu yang disampaikan gitu. Dan orangnya santun tapi cuek gitu. Orangnya santun tapi cuek. Dua-duanya ini karena satu angkatan Kak. 90 kan ya.
masuk IKIP. Masih di Merbau ya Kak Yadi ya? Ya. Kak Isa ini asli orang Rantau Prapat, setahu saya. Siap. Kak Yadi asli orang Medan, saya asli orang Kisaran. Iya. Jadi ya kalau untuk Kak Poijia ya the best juga sih mengingatkan bahwa hari ini masih gonjang-ganjing, tak perlu kita menerima apa namanya janji-janji yang muluk kan itu. Nah, berdoa aja supaya negara kita ini aman-aman aja. Tapi kalau untuk Kak Isa tadi, memang saya teringat betul. Walaupun belum selesai, tapi ada kata-kata dia yang mengingatkan di waktu kecil untuk sebenarnya bukan di waktu kecil, semasa belajarnya itu. Kalau menurut saya mengamatinya. Gitu. Jadi makanya saya tadi terharu. Gitu. Terharunya gini, aduh, ingatkan lagi nih kawan. Gitu. Nah, mungkin itu aja Kak, tanggapan saya Kak. Oke, Kak Amin, Ya. masih ada waktu nanti kalau baca puisi ya. Insya Cari Allah. pula Insya puisinya, apakah puisi nanti sambil ditarikan ya kan?